Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Atusolah dari kelas Biologi D akan menjelaskan hukum jual beli dengan sistem borongan. Yang akan dipelajari dalam materi kali ini adalah pengertian jual beli, hukum dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, unsur gharar dalam jual beli, dan hukum jual beli borongan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Pada intinya, si penjual menjual barangnya dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang atau alat transaksi yang lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Berdasarkan ayat di atas, syarat jual beli adalah atas dasar kerelaan. Dalam hidup bermasyarakat, terjadi banyak interaksi baik dalam sosial maupun dalam bidang ekonomi. Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk saling menjaga hubungan dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam praktik jual beli maupun perniagaan sekalipun, tidak diperbolehkan melakukannya dengan cara yang zalim. Dengan demikian diisyaratkan bagi pelaku jual beli wajib ada kerelaan antara keduanya. Selanjutnya adalah rukun dan syarat sah jual beli. Yang pertama adalah rukun jual beli. Ada beberapa pendapat mengenai berapa jumlah rukun jual beli ini. Ada yang 3 atau ada yang 4. Yang pertama adalah dua pihak membuat akad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek akad atau barang dan harga. Yang ketiga adalah ijab qabul atau perjanjian. Dalam pendapat yang lain, penjual dan pembeli itu dipisah. Jadi nomor 1 penjual, nomor 2 pembeli, sehingga ada 4. Jadi intinya sama saja. Kemudian syarat sah jual beli. Yang pertama adalah jual beli terhindar dari cacat. Yang kedua, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan uruf atau kebiasaan setempat. Selanjutnya, syarat terlaksananya akad. Jual beli nafidh adalah yang dilakukan orang yang telah memenuhi syarat dan dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan melakukan akad sehingga akad pun bisa menjadi sah. Yang kedua, jual beli mauquf adalah yang dilakukan orang yang tidak memenuhi nafidh, yaitu bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad, seperti jual beli fudul atau milik orang lain tanpa ada izin. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah suci. Dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti bangkai babi, anjing, dan segala sesuatu yang najis. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contohnya, barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya,
maka barang-barang itu sah diperjualbelikan. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. Kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Keenam, boleh diserahkan saat akad berlangsung. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli salam atau pesanan. Adalah jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan. Kedua, jual beli muqayadah atau barter. Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang. Contohnya seperti menukar baju dengan sepatu. Ketiga, jual beli mutlak. Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati seperti alat pertukaran. Alat pertukarannya contohnya seperti uang. Dan yang terakhir, jual beli alat penukaran dengan alat penukaran. Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. Selanjutnya adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Di antaranya adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga hukumnya untuk diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani binatang. Selanjutnya, jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Yang ketiga adalah jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya jual beli bersyarat yang dilarang. Misalnya ketika terjadi ijab qabul, si pembeli berkata, "Baik, mobilmu akan kubeli dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku." Atau sebaliknya, si penjual yang berkata, "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku." Hal ini dilarang untuk dilakukan dalam ketika akad jual beli. Selanjutnya adalah jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Memperjualbelikan barang-barang yang dapat menimbulkan kemudaratan atau dapat menimbulkan perbuatan maksiat sebaiknya dihindari. Hikmahnya adalah minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya, jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang. Selanjutnya, jual beli muhaqalah. Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan. Kemudian jual beli muhadharah. Jual beli muhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau atau belum siap dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar. Dalam artian
Mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Kemudian jual beli mula masa. Jual beli mula masa yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari. Maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, terutama pihak pembeli. Selanjutnya jual beli munabadah. Jual beli munabadah yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul. Yang terakhir adalah jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedang ukurannya ditimbang atau dikilo sehingga merugikan pemilik padi kering. Kemudian jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak terkait. Yang pertama, jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan. Yang kedua, jual beli dengan menghadapi dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai di pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah. Yang ketiga, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli, disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar. Yang terakhir adalah jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang. Selanjutnya adalah unsur gharar dalam jual beli. Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran, suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang dan diharamkan. Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga memungkinkan adanya penipuan. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman jual beli ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Menurut keterangan Syekh As-Sa'di, jual beli gharar yang disebutkan di hadis Nabi di atas termasuk dalam kategori perjudian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hasah seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Ada juga yang menyatakan bahwa gharar yang dimaksud adalah syak atau keraguan. Al-Kasani misalnya telah menguraikan makna gharar sebagai suatu keadaan risiko seimbang yang akan ditempuh
oleh seseorang yang berkenan dengan suatu barang yang dikehendaki itu akan terwujud atau tidak dalam sesuatu transaksi. Jadi, hukum jual beli dengan sistem borongan dalam Islam membolehkan transaksi jual beli dengan sistem borongan ini. Akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat syariah dalam melakukan jual beli semacam ini. Antara penjual dan pemborong harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merasa dibohongi. Penjual harus jujur dalam menyampaikan keadaan barang dagangannya serta meneliti jumlah timbangan barang atau jumlah barang. Jika memungkinkan untuk barangnya dicek satu persatu, sebaiknya hal itu dilakukan untuk menghindari adanya cacat-cacat barang, sehingga itu bisa meminimalisir kerugian dari pembeli itu. Penjual harus menjelaskan ke pembeli mengenai adanya kemungkinan barangnya ada yang tidak bagus. Jika pembeli tidak merasa keberatan dengan hal itu dan menyetujui harga yang telah disepakati, maka jual beli dengan sistem seperti ini tidak menjadi masalah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.